Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Alifianto dengan NPM 2101020005 dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan Excel, yaitu dengan cara menggunakan fitur pivot table. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pivot table terlebih dahulu. Pivot table adalah salah satu fitur yang terdapat pada Microsoft Excel yang dimana berguna untuk merangkum data, menganalisis data, mengeksplorasi data, dan mempresentasikan data. Di sini saya menggunakan laporan keuangan dari PT Elektro. Maaf. Di sini saya menggunakan laporan keuangan dari PT Reina Elektro per 1 Juli 2020. Di sini disuruh membuat buku besar. Disuruh membuat jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, dan lain-lainnya. Yang pertama, copy terlebih dahulu data yang ada di data saldo awal pada sheet kedua. Setelah itu, gunakan rumus VLOOKUP pada nama akun. Itu dengan cara sama dengan VLOOKUP tutup kurung, klik nomor akun, titik koma, klik saldo awal di bagian nomor akun dan account title mulai dari A7 sampai dengan B46. Dan diusahakan jangan sampai ke jumlah. Setelah itu klik absolute. Klik F4 lalu absolutkan. Jika pada laptop Anda tidak terdapat F4, maka caranya klik Shift plus 4. Setelah itu titik koma 2, karena data yang ingin kita ambil adalah di kolom kedua. Setelah itu titik koma 0 tutup kurung, enter. Rumus tadi kita tarik hingga ke bawah. Oke. Setelah seperti ini,
klik tambah shift. Di sini berguna untuk membuat buku besar. Oke, selanjutnya kita akan membuat buku besar yang dimana caranya klik insert, klik pivot table. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik select arrange, lalu isikan data pada jurnal umum. Setelah itu klik new worksheet. Lalu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, di sebelah kanan terdapat fitur pivot table filelist. Pivot table filelist ini berguna untuk mendefinisikan jenis data yang ada, apakah termasuk numerik atau non-numerik. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor akun di bagian filter. Lalu untuk di bagian rows kita masukkan tanggal dan deskripsi. Selanjutnya di bagian value kita masukkan debit dan kredit. Untuk mengubah format pada debit dan kredit, yaitu klik pada segitiga, dan akan muncul value file setting dengan tampilan seperti ini. Setelah itu klik sum. Jika sudah sum, lalu klik number format. Setelah itu klik accounting. Untuk desimalnya kalian bisa terserah. Di sini saya menggunakan 2. Untuk simbol mata uang, di sini saya pilih rupiah. Setelah itu klik OK. Setelah sudah, klik OK. Begitu pula dengan kredit. Tuh klik sum, number format, accounting, 2, nilai mata uang kita gunakan rupiah. Lalu klik OK. Setelah itu klik OK.
kan tampilannya seperti ini. Lalu kalian bisa klik desain untuk mengubah tampilan, karena di sini tampilannya masih kurang rapi. Maka dari itu klik desain. Klik report layout. Klik show in tabular layout. Setelah itu klik kanan pada total. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Klik subtotal tanggal. Setelah itu klik pada sheet, klik pada bagian sheet. Klik kanan. Lalu klik move or copy sheet. Kita terserah bisa taruh di mana saja di sini. Saya taruh pada sheet 3. Lalu klik create of copy. Lalu klik OK. Kita kembali ke sheet 3. Kita ubah terlebih dahulu sheet 3 namanya dengan cara klik kanan pada sheet. Klik rename. Lalu kita ketikkan buku besar. Setelah itu enter. Oke. Selanjutnya kalian klik pada sel di pinggir kolom AL. Kalian ketik VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nomor akun, titik koma, tanggal, hingga deskripsi. Jangan lupa diabsolutkan. Lalu klik titik koma. Lalu kita klik 2.
Lalu klik titik 2 lagi. Kita ketik 0, tutup kurung. Lalu setelah itu enter. Maka tampilan akan menjadi seperti ini. Tampilan akan menjadi seperti ini. Setelah itu klik taruh atau klik pada sel yang aktif. Setelah itu klik option. Mohon maaf, sebelum itu klik pada all. Klik segitiga yang terdapat di all. Setelah itu klik select multiple item. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik option. Lalu klik show report filter page. Akan memunculkan tampilan seperti ini. Lalu klik OK. Maka tampilan akan seperti ini. Kita kembali ke sheet yang tadi. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, pertama pada bagian raw kita ganti dengan yang semula tadi raw berisi tanggal dan deskripsi, kita ganti dengan nomor akun dan nama akun. Untuk menambahkan saldo, klik option, lalu klik Valet and items, klik kalkulator valet hingga muncul seperti ini. Kita ketikkan sum of saldo. Tuh. Lalu untuk di bagian formula kita ketikkan debit dikurangi kredit. Oke. Nah, untuk tampilannya untuk tampilan dari neraca saldo sendiri,
nanti akan seperti ini. Nah, untuk itu hasilnya dan kita ketik sendiri setelah di bagian sum of saldo kita klik neraca saldo, lalu di sini kita ketik debit, lalu di bagian kanan kita ketik kredit, enter. Oke, selanjutnya yang tadi di bagian sum of saldo kita pindahkan dengan cara mengcopy beberapa akun yang berada di debit dan ke kredit. Seperti contoh, di sini ada petty cash sebesar 255.000 berada di debit. Lalu untuk di kreditnya, seperti contoh, akumulasi debit building sebesar 22.750.000 berada di kredit. Untuk jumlah dari neraca saldo di debit sebesar 285.808.500 rupiah dan di kredit sebesar 285.808.500 rupiah. Lalu untuk di laporan laba rugi kita copy juga akun-akun yang tadi, mulai dari sales atau dengan nomor akun 41100 sampai dengan nomor akun 62.700. Untuk jumlah laporan laba rugi, untuk di bagian laba rugi itu sendiri sebesar 58.640.000 rupiah. Lalu untuk neraca sesudah laba rugi sebesar 214.468.500 rupiah. Dari laporan neraca lajur ini dapat disimpulkan bahwa PT Reina Elektro mengalami kerugian sebesar Rp1.459.000. Setelah itu kita buat laporan laba rugi yang terdiri dari income dan expense. Untuk total income sendiri, sebelumnya sedang mencari income itu dengan cara total sales
ditambah purchase diskon dikurangi jumlah dari sales diskon hingga sales diskon ditambah sales return ditambah cost of goods sold. Untuk jumlah total dari sales ditambah purchase diskon sendiri senilai 57.181.000. Lalu untuk total dari sales diskon ditambah sales return dan cost of goods sold berjumlah Rp42.170.000. Nah, untuk total income sendiri itu caranya Rp57.181.000 dikurangi dengan Rp42.170.000. Hasilnya yaitu Rp15.011.000. 11.01. Jumlahnya totalnya Rp15.011.000. Selanjutnya ada expense, yaitu bisa ditotal dengan cara freight paid ditambah wax and series ditambah insurance expense ditambah utility expense ditambah water, telephone and electronic expense ditambah other expense ditambah rent expense ditambah depreciation expense building ditambah depreciation expense vessel. Selanjutnya ditambah dengan depreciation expense equipment. Dengan total jumlah pada expense sendiri sebanyak Rp16.470.000. Nah, untuk mencari rugi pada laporan laba rugi yaitu total expense yang berjumlah Rp16.470.000 dikurangi dengan total income yang sebesar Rp15.011.000. Untuk jumlah ruginya yaitu sebesar Rp1.459.000. Selanjutnya kita buat laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada common stock atau modal awal. Modal awal sendiri pada PT Reina sebanyak Rp100 juta. Lalu untuk laba rugi sebesar Rp1.459.000. Nah, untuk mencari laporan perubahan ekuitas ini sendiri, itu caranya rugi dikurangi dividen dikurangi rugi ditambah dividen ditambah price hasilnya Rp2.709.000. Rp2.709.000. Itu caranya yaitu 100 juta
dikurangi 2.709.000 itu hasilnya 97.291.000 rupiah. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Laporan neraca sendiri itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, untuk aset sendiri terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri terdiri dari pretty cash, mohon maaf, saya ulang. Untuk aset lancar terdiri dari petty cash, account receivable, net receivable, merchandise inventory, prepaid insurance, value at tax in. Nah, untuk mencari total aset lancar, yaitu dengan cara menjumlahkan petty cash hingga value at tax in. Untuk jumlah dari aset lancar sebesar 72.418.000 rupiah. Sedangkan untuk liabilitas terdiri dari dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek, untuk akun-akunnya terdiri dari akun payable, not payable, salaries payable, value at tax out. Nah, untuk jumlah total dari liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 42.700.500 rupiah. Lalu untuk liabilitas jangka panjang, untuk akunnya itu debit bond sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya ada non aset atau aset tidak lancar. Untuk akun-akun aset tidak lancar sendiri terdiri dari utilitas, land, building, akumulasi depresiasi building, vessels, akumulasi depreciation vessel, lalu ada equipment, lalu ada akumulasi depresiasi equipment. Nah, untuk total dari aset tidak lancar itu sendiri sebesar 100.150.000 rupiah. Untuk menghitung jumlah total aset, yaitu dengan cara jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tidak lancar. Itu senilai 172.568.500 rupiah.
Sedangkan untuk mencari equity itu terdapat dua akun, yaitu ada common stock dan retained earning. Untuk mencari total equity itu dengan cara menjumlahkan common stock dan retained earning dengan hasil jumlah sebesar Rp109.866.000. Untuk mencari total liabilitas dan equity, itu caranya total liabilitas jangka pendek ditambah dengan total liabilitas jangka panjang dan total equity itu sendiri dengan hasil jumlah sebesar Rp172.568.500. Sekian dari penjelasan saya ini. Semoga bermanfaat. Jika apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.